Halo. Oke teman-teman semua, balik lagi bersama saya di channel Ridwan Pras. Nah, di video kali ini saya mau membahas beberapa film-film yang telah dibuat tetapi tidak boleh tayang di suatu negara. Nah, biasanya nih film-film yang telah dibuat itu kan tujuannya untuk menarik penonton dan menghibur penonton. Nah, tetapi seringkali pesan-pesan yang dibuat oleh sutradara sering menuai pro dan kontra dan ya berujung tayangan yang tidak lolos sensor, sehingga film-film tersebut tidak lolos sensor dan tidak bisa tayang di suatu negara itu. Jadi ya kayak di blacklist gitu sih, nggak boleh tayang di negara A, B, C seperti itu. Nah, di negara kita Indonesia pun pernah mengalami hal tersebut, di mana film bioskop luar negeri yang terlalu vulgar dan mengandung unsur yang dilarang oleh ketentuan pemerintah Indonesia itu tidak lolos sensor, teman-teman. Tidak lolos sensor dan tidak boleh tayang di Indonesia gitu. Nah, di beberapa negara pun juga menerapkan seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan video-video yang film-film yang terlalu vulgar itu kebanyakan tidak boleh gitulah. Nah, tidak memandang seberapa bagus pemerannya atau seberapa terkenalnya artis-artis yang memainkan peran di film tersebut. Kalau misalkan ada tayang-tayangan yang terlalu vulgar ataupun tayang-tayangan yang dilarang oleh aturan pemerintah di suatu negara, itu tetap tidak lolos sensor dan dilarang, teman-teman. Nah, inilah sejumlah film-film yang dilarang tayang di suatu negara dan tidak lolos sensor. Let's see and watching this video. Oke teman-teman, dari tahun ke tahun film-film Hollywood akan diperketat seleksinya untuk masuk di suatu negara atau untuk tayang di suatu negara, dikarenakan beberapa film-film Hollywood mungkin mengandung unsur-unsur vulgar ataupun unsur-unsur terlarang yang diterapkan oleh negara tersebut. Di China teman-teman, ini ada film yang namanya The Blue Kid 1993. Nah, ini tuh film Hollywood. Nah, film Hollywood yang bisa tayang di China itu biasanya film-film Hollywood yang ada pemeran asal China-nya atau ya artisnya asal China. Nah, pemerintah akan mengizinkan tayang film itu di China, atau mungkin dapat menguntungkan juga buat pemerintah China. Kalau film-film itu sangat terkenal dan dapat menguntungkan pemerintah China, itu pasti akan di-ACC sama pemerintah China gitu teman-teman. Jadi ya China itu cukup ketat. Contohnya sih film The Blue Kid 1993 ini. Film besutan sutradara Zhuang Tian ini telah dilarang oleh pemerintah China, teman-teman. Dikarenakan ada beberapa alasan. Dikarenakan film ini mempresentasikan kejadian komunis pada era Mi Zedong kayaknya. Pada era Mao Zedong. Nah, uniknya meski dicekal di negara China, film ini mendapatkan seperti penghargaan film internasional gitu. Nah, The Blue Kid 1993 ini film asal China, teman-teman. Jadi ya walaupun film asal negaranya sendiri, kalau memang misalkan terlalu menyalahi aturan, itu tetap tidak bisa tayang, teman-teman. Seperti itu. Next. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu film Wonder Woman. Nah, pada tahun 2017 pasti Wonder Woman menjadi idaman para semua pecinta film pahlawan atau superhero. Karakter superhero yang tak kalah keren dari besutan Marvel ini ya menampilkan sosok superhero yang sangat berbeda dari superhero yang lainnya yang telah kita temui. Ya, Wonder Woman diproduksi oleh DC Comics. Nah, DC Comics itu telah membuat gebrakan baru di mana pahlawan superhero-nya yaitu diperankan oleh wanita. Dan konon katanya film superhero wanita itu adalah film pertama dengan menampilkan sosok pahlawan wanita sebagai pemerannya. Wow, amazing. Ini sungguh tak terduga karena Wonder Woman sangat disukai di beberapa negara di dunia. Ya, sampai dia mendapatkan rating tertinggi oleh beberapa reviewer di website ternama. Walaupun dibilang sukses film ini, ternyata ada suatu negara yang tidak boleh menayangkan film ini, teman-teman. Yaps, negara tersebut yaitu negara Lebanon. Nah, di mana di Lebanon ini sangat dilarang untuk menayangkan
film Wonder Woman ini. Bukan hanya negara Lebanon aja, tetapi negara-negara Arab lainnya teman-teman itu juga melarang Wonder Woman tayang di negaranya. Ada apakah ini? Ya, karena pemeran Wonder Woman ini, pemeran wanitanya itu, yaitu namanya Gal Gadot ya mungkin ya, Gal Gadot, dan ternyata pemerannya itu asal dari Israel teman-teman. Nah, jadi dilarang sama pemerintah Timur Tengah, khususnya di Lebanon. Nah, dikarenakan Israel waktu itu pada tahun 2017 sedang konflik dengan Lebanon, maka dari itu film ini tidak boleh tayang di Lebanon. Tapi teman-teman, anehnya Batman vs Superman Dawn of Justice yang dimana ada Gal Gadot masih tetap boleh ditayangkan, padahal pemerannya sama, Gal Gadot. Tapi Wonder Woman kenapa tidak ya? Aneh. Kalau kalian tahu kenapa, komen di bawah komentar ya. Oke, next. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu A Clockwork Orange. Tidak sedikit film kekerasan mendapat kecaman dan boikot dari sejumlah negara. Nah, tidak sembarangan kekerasan dinilai kekerasan yang secara berlebihan dan tidak bermoral, sehingga film tersebut tidak pantas untuk ditonton oleh orang banyak. Salah satu film yang kena masalah seperti ini yaitu film ini, yaitu film A Clockwork Orange yang disutradarai oleh Stanley Kubrick. Sebenarnya nih, film ini tuh termasuk golongan film yang menarik dikarenakan kisahnya itu ya mengisahkan seorang pria yang berkarisma namun memiliki kelainan mental sosiopat. Sosiopat ini kemudian dipenjara dan dijadikan objek penelitian oleh pemerintah atau objek eksperimen oleh pemerintah. Ternyata harus menjalani terapi khusus untuk menghentikan kriminal yang terjadi di suatu negara. Karena waktu adegan kekerasan yang terlalu berlebihan ataupun dianggap tidak pantas untuk ditayangkan, oleh karena itu ada beberapa negara yang tidak menayangkan film ini teman-teman, yaitu negara Singapura dan Irlandia. Oke, nextnya yaitu Apocalypse Now 1997. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan nama Coppola, Francis Ford Coppola? Nah, di Hollywood itu ada nama sutradara yaitu Coppola. Nah, Coppola adalah sutradara kondang dari Amerika Serikat yang karya-karyanya sangat diakui dunia dan sangat jempol sekali, sangat the best sekali. Nah, beberapa film yang dibuat oleh Coppola, yang disutradarai Coppola itu filmnya sangat bagus sekali dan sangat diapresiasi oleh penontonnya. Nah, salah satu filmnya yaitu Apocalypse Now. Film ini tuh mulai tayang pada global secara mendunia pada tahun 1979. Wah, udah lama sekali ya. Nah, film itu tuh film perang. Film perang ini tetapi mendapatkan beberapa cekalan dari sejumlah negara yang dikarenakan ya mereka mengatakan film ini kurang bagus, padahal pesan yang disampaikan oleh sutradara melalui film ini tuh udah sangat-sangat bagus sekali gitu loh. Salah satu negara yang mencekal film ini yaitu Korea Selatan. Ternyata film ini tidak ditayangkan oleh pemerintah Korea Selatan di seluruh bioskop yang ada di Korea Selatan. Padahal sudah dijelaskan film ini mengandung unsur untuk menghentikan perang. Nah, ternyata pemerintah Korea Selatan itu tidak percaya lantaran masih bingung antara anti perang atau pro perang. Melupakan perdebatan pemerintah Korea Selatan itu, Apocalypse Now ini mengisahkan perang yang terjadi di Vietnam dan merupakan film perang terbaik di sepanjang masa. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu film 50 Shades Grey pada tahun 2015. Nah, film ini ternyata tidak boleh tayang di Indonesia loh teman-teman, dan juga di sejumlah negara, misalnya Kamboja. Dikarenakan film 50 Shades Grey itu film yang mengandung unsur pornografi yang terlalu vulgar ya tentunya, dan itu tidak lulus sensor oleh pemerintah kita, sehingga tidak ditayangkan di seluruh bioskop di Indonesia. Bukan hanya Indonesia, terus Kamboja, ternyata negara-negara Islam juga memboikot film ini untuk tidak tayang di negaranya. Bukan hanya tahun 2015 ketika 50 Shades Grey muncul versi terbarunya, itu tetap tidak boleh tayang teman-teman, karena masih mengandung unsur-unsur seksual atau pornografi. Walaupun banyak pro dan kontra yang bilang
ini film romantis dan patut ditonton, tetapi kalau ketika ada adegan-adegan vulgar itu tetap tidak bisa ditonton teman-teman, karena itu tempat mengandung nafsu birahi oleh manusia. Bagi orang-orang yang menganggap kontra, film ini tidak jauh dari film-film porno katanya teman-teman, karena beberapa orang yang kontra nih, itu film ini dianggap dapat berpengaruh buruk pada remaja. Iya, karena memang pokoknya vulgar banget sih. Ya aku sih pernah lihat, cuman emang benar-benar vulgar banget. Jadi emang tidak boleh tayang dikarenakan vulgar banget ya teman-teman. Oke, next. Oke teman-teman semua, sekian dulu video dari saya. So buat kalian yang belum mengetahui beberapa film-film Hollywood yang telah dicekal dan tidak boleh tayang di suatu negara, ya ini tadi telah saya bahas. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, klik tombol like dan juga subscribe, dan dukung terus channel ini ya teman-teman, hingga viewsnya berpuluh-puluh ribu bahkan beratus-ratus ribu. Dan aku bakalan bikin giveaway, ini bakalan bikin giveaway kalau sampai viewsnya tembus 50.000 views. Oke teman-teman, sekian dulu dan see you next time.